Lor, saya punya cerita tentang spiritual teman saya, teman lama ya. Cerita ini saya angkat karena barusan saya ngobrol dengan Kak Togok ya, yang bercerita tentang di Morowali sana tentang pusaka yang dilempar dan terjadi erupsi di 4 gunung kemarin itu. Kalau saya beda lagi ceritanya, meskipun ada mirip-miripnya. Teman spiritual itu punya cerita, dia bertapa di alas Ketonggo. Sedangkan di alas Ketonggo itu kan banyak juru kunci palsu. Dia mengetahui itu karena dia salah satu pemegang alas Ketonggo. Saat dia bertapa, tertancap sebuah pusaka di dada sebelah kiri dan seperti mutiara hijau di sebelah kanan. Saat itu dia kesakitan berbulan-bulan, periksakan ke dokter di sebagaimana, check up dan sebagainya, tidak ada penyakit. Sudah 3 bulan kemana-mana diobatkan secara medis tidak bisa. Kemudian dia tiba-tiba ingat saya katanya, lalu menelpon saya bilang, "Dok, aku tolong obati, aku lupa kalau kamu itu bisa." Itu pernah aku diingatkan dalam mimpi. Begitu. Ya saya agak marah karena dia sering menghubungi saya kok nggak ingat. Terus akhirnya dia bilang karena malu, karena dia, setahu saya kan memang spiritual yang mumpuni dan dia tahu banyak hal, sedangkan saya juga pernah ikut belajar bersama lah tentang mengenai hal-hal kelangitan dan ilmu gunung, kelautan. Dia memang mumpuni, teman-teman seperti saudara. Dan akhirnya dengan cara saya tidak perlu saya sebutkan, melalui telepon sama-sama menyatukan dalam pikiran. Saat itu syukurlah, begitu selesai telepon saya lagi gini, setelah tidur sembuh. Ya syukurlah, saya hanya lantaran, maaf saudara, ini telepon mengganggu terus, selalu menghubungi saya. Ini kelompoknya IKN. Sampai malam, sampai jam 12 sehari bisa telepon 25 kali. Beberapa sudah saya blokir pakai nama yang lain-lain, anggota yang lain. Buat apa? Komen saja di saya jarang kok, gak pernah kok. Apa WA dulu saya berkenan apa tidak. Saya nggak suka orang nggak sopan kayak gitu. Tiba-tiba telepon seenaknya, jamnya nggak dilihat, seakan-akan mereka penguasa orang lain gitu. Saya nggak suka. Jika kalian IKN yang menyimak video saya, jangan lagi, suruh bilangi teman-temanmu, jangan telepon lagi nggak sopan. Sampai jam 12 malam juga telepon saya begitu. Bilangi nggih. Hargai orang lain, katanya kalian para kesatria. Hargailah privasi orang lain, jangan seenaknya sendiri telepon. Tanya saya dulu, saya berkenan tidak. Katakan
Sederek sedulur, saya menceritakan hal tersebut, dan ternyata memang kejadian tersebut banyak dialami ya. Tentunya para manusia bulan banyak ceritanya. Karena itulah saya sering bilang, jangan dulu kita menganggap diri kita sang pilihan menikah. Karena di atas langit itu ada langit. Sederek, cukuplah kita merasa menjadi orang yang perlu memperbaiki diri. Perlu membenahi diri kita. Yang sudah baik tambah baik. Yang merasa belum baik, berusaha untuk lebih baik. Jika ada yang tersinggung dengan saya dibilangi, misalkan ajari aku untuk sempurna seperti yang kamu bilang ya. Ya saya hanya menyarankan, bukan saya kalau misalkan penjenengan merasa hebat sehingga merasa tidak perlu disempurnakan, itu adalah kalimat yang sombong. Sederek, dan orang-orang tertentu kalau mereka tidak sadar, mereka yang suka meremehkan orang lain kemudian ganti dinyek istilahnya, terus marah-marah, bersombong-sombong. Misalkan saya pernah lihat di TikTok itu ya, marah-marah, berstatus aja kalau kamu mau saya, nggak introspeksi semacam itu ya. Mungkin saya bilang begini, orang bisa membalikkan kata-kata kamu juga bicara itu introspeksi matur suwun ya, dan didukung orang yang lainnya. Mungkin kekasihnya itu dikasih waru-waru golongannya gitu, karena memang mereka adalah berjodoh. Orang-orang semacam itu kan cenderung mendukung yang sama, dan itu adalah pemikiran kalau bagi saya itu adalah juga kesombongan. Bukan nggak mau dibilangi, tapi jawabannya itu cenderung ke kesombongan. Punya kesalahan, kesedihan dipamer-pamerkan. Kemudian saat orang menjual kesedihan, para penjual kesedihan sedikit komentari, terus dengan sombongnya ajari aku tentang kesempurnaan, kalau anda yang sempurna begitu ya, semacam gitulah. Itu bagi saya tanpa mengurangi hormat saya. Janganlah sombong seperti itu. Semoga saya pun tidak seperti itu, karena para pecinta ingin obsesi ketinggian semacam itu adalah orang seperti itu. Saya banyak bermimpi, saya ini manusia pemimpi, tapi saya tidak bermimpi dengan orang-orang yang ambisinya terlalu besar dan sombong, meremehkan orang lain sehingga merasa berhak misalkan menentukan sikapnya. Saya mau banyak cincong. Jika berkenan, monggo pangapunten jika pernyataan saya telah menyinggung panjenengan. Maksud saya maaf, bukan maksud saya mengudek-udek atau apa. Jika salah ya maafkan saja. Rahayu.